dan Umbul, mari kita satu hati. Pilih mereka berdua untuk memimpin Sumba Timur. Pak Kris memimpin Sumba Timur 3 tahun 5 bulan. Begitu banyak keberhasilan yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan dari pemerintah pusat. Tetapi kita juga sadar, ada orang karena perasaan benci, iri hati, selalu memfitnah paket ini. Ya, betul. Betul dong? Tapi saya selalu beliau, saya selalu bawa dalam doa untuk mereka. Karena saya sebagai jemaat gereja Bethel Indonesia, juga sebagai majelis jemaat dan sekretaris majelis. Jadi saya ikuti perkembangan yang ada. Ketika saya beliau jawab, Tuhan tahu mana yang terbaik. Saya jawab, saya bilang puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu sekali lagi pastikan, mari kita satu hati, coblos nomor 1 tanggal 27 November. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Kita langsung masuk kepada yang mewakili DPC Partai Hanura, DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumba Timur, Bapak Yosua Kamuyawa, STH. Baik, Shalom. Selamat malam buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Calon Bupati Pak Kris Praing, Calon Wakil Bupati Pak Franky Nanggabani, Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Bapak Umbu Yadar, Om Laulede, tokoh masyarakat yang bersama kami, Pak Pendeta yang sudah berdoa tadi, terima kasih. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perempuan, pemuda, milenial, semua kita yang hadir pada saat ini. Tidak lupa juga saya menyapa bapak-bapak polisi yang mengawal kita, Panwascam, dan semua yang hadir pada saat ini yang sama saya cintai dan saya banggakan. Tentu pada tempat yang pertama saya mengajak kita semua menaikkan syukur, karena atas perkenanan Tuhanlah kita boleh dipertemukan pada kesempatan yang berharga pada malam hari ini untuk kita bisa mendengar visi misi Pak Kris Praing dan Pak Franky Nanggabani. Saudara sekalian, saya ingin sedikit membawa kita untuk kita kilas balik kaitan dengan beberapa patahan sejarah dalam proses politik setiap 5 tahunan di Sumba Timur ini. Selalu kita mengalami patahan sejarah, entah kenapa saya juga tidak paham. Mulai dari tahun 2005, Umum Mehang Kunda almarhum dengan Pak Babu Eha harus berpisah di tengah jalan. Kita tidak tahu mengapa. Betul tidak? Kemudian 2010, Pak Gideon melanjutkan kepemimpinannya Pak Umum Mehang karena beliau mangkat dalam perjalanan kepemimpinan. Sekira itu adalah turbulensi ilahi, bukan buatan manusia. Harapan kita tentunya Pak Matius Kitu, yang pada saat itu adalah wakil bupati 2010, semua kita punya asa. Beliau adalah orang Sumba asli yang juga berdarah Sabu. Banyak keluarga kami di selatan sangat mencintai beliau. Figur tokoh Sabu yang bertalian langsung dengan saudara-saudaramu orang Sumba yang sama-sama kita hidup. Terjalin begitu mesra selama ini. Terpilih bersama dengan Pak Gideon. Tapi lagi-lagi terjadi patahan sejarah. Pak Matius harus berpisah dengan Pak Gideon di tahun 2015, maju bersama dengan Pak Abraham Litinau. Pupus harapan kawan-kawan semua yang tentu punya harapan terhadap beliau. Demikian juga tahun 2019,
saudara sekalian, 2015. Kita ketahui bersama pada waktu itu Pak Abraham Litinau dengan Pak Matius, Pak GB dengan Pak Umulili Pegawali, dan mereka menang. Lalu di tahun 2020 terjadi turbulensi lagi. Ada lagi patahan sejarah. Pak Gideon dan Umulili berpisah, dan kemudian rupanya Tuhan menyiapkan karpet merah buat Pak Kris dan Pak David Melowadu, saudara kita. Harapan kita tentu, saya termasuk orang yang suka dan senang dengan Pak David Melowadu. Termasuk saya yang mendampingi beliau keliling selatan. Saya senang beliau. Saya punya mimpi. Saya suka karakternya. Dan 2 tahun yang lalu saya sudah melihat ada gejala di mana patahan sejarah ini punya potensi akan terulang lagi. Saya kemudian ketemu sama Pak Freddy Karelhaba, Pak Ferry Haba, dengan Rudolf, Om Rido yang kerja di pelabuhan. Saya minta coba ketemu sama Pak Wakil. Wanya! Itu orang-orang bis truk selatan itu. Tepuk tangan dulu. Yang telah menikmati perubahan di selatan. Saya lewatkan lagi, saudara sekalian. Saya ketemu sama Pak Freddy Karelhaba karena saya anggap beliau adalah mantan anggota dewan, dan melihat beliau sebagai salah satu tokoh di kalangan saudara-saudara saya, minta maaf, orang Sabu. Kebetulan saya tetangga dengan beliau. Saya sampaikan, Pak Ferry, ini seperti ini kalau bisa dicegat. Jangan biarkan hubungan terlalu jauh melangkah, karena saya lihat sudah banyak yang memanfaatkan para calon-calon bupati, calon wakil bupati yang hari ini maju mendekati beliau, minta beliau jadi wakil dan seterusnya. Itu fakta. Saya ngomong sama Pak Ferry Haba, ini tempat terbuka saya ngomong ini. Temui beliau, sampaikan, jangan kemudian terkecoh. Karena ini politik. Kemudian besoknya saya ketemu, bagaimana? Sudah jauh Pak Pendeta. Ya baik sudah. Terjadi lagi patahan sejarah. Akhirnya Pak David Melowadu memilih berpisah dari kakaknya yang sungguh mencintainya. Dan kemudian saya saksi sejarah bahwa Pak Kris Praing adalah satu-satunya calon bupati yang terakhir menentukan pilihannya kepada Pak Franky, karena mungkin dia berpikir menanti adiknya. Saudara-saudara sekalian, dari ini saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku di sini. Jangan karena politik lalu kemudian kita sebagai orang bersaudara harus saling mencederai. Amin. Mari kita rajut kebersamaan. Yakinlah saudara sekalian bahwa Partai Demokrat ketika memutuskan untuk memilih Pak Kris dan Pak Franky sebagai calon bupati dan wakil bupati untuk 5 tahun ke depan, tentu sudah memiliki pertimbangan yang matang. Demikian juga partai-partai lain seperti PAN maupun Partai Hanura dan partai-partai yang berkoalisi dengan kami. Sudah banyak hal yang kami coba cermati dan telah. Kepemimpinan Pak Kris hanya 3,5 tahun saja, mampu bertahan dari berbagai badai yang menerjang Sumba Timur saja sudah luar biasa. Bertahan saja sudah luar biasa. Baik itu badai Seroja, Covid, hama belalang, dan berbagai macam persoalan yang menimpa Sumba Timur, kita bertahan saja luar biasa. Dan tidak mudah mengelola anggaran yang begitu terbatas. Di samping persoalan yang begitu banyak, tidak mudah. Dan karena itu Pak Bupati dengan berbagai macam upaya menciptakan inovasi, mendorong seluruh dinas teknis untuk berinovasi, dan karenanya kita mendapatkan penghargaan yang begitu banyak, sehingga begitu banyak aliran dana yang masuk selama 3,5 tahun di era kepemimpinannya beliau. Dan dana itulah yang dipakai sehingga Sumba Timur hari ini kelihatan perubahannya. Kelihatan perubahannya. Bapak Mama sekalian, mungkin karena Bapak Mama di sini adalah ruas jalan
nasional. Jadi ya biasa sudah lihat hot mix. Tapi kalau kami saudara-saudara Mudi Selatan, kami baru merasakan jalan yang indah, jalan yang bagus itu daerahnya Pak Kris Praeng. Tepuk tangan dulu. Sehingga tidaklah berlebihan kalau hari ini Bapak Mama mendengar bagaimana heroiknya orang Selatan di setiap pertemuannya Pak Kris dan Pak Franky. Baik ketika mereka pergi bersama-sama, maupun ketika Pak Kris pergi sendiri maupun Pak Franky pergi sendiri, mau tengah malam pun orang Selatan tetap heroik menyambut kedatangan Pak Kris dan Pak Franky karena mereka melihat karyanya selama 3,5 tahun ini. Oleh karena itu Bapak Mama sekalian, marilah kita bersama-sama memberikan kesempatan sekali lagi 5 tahun ke depan. Kalau 3,5 tahun yang kemudian disertai dengan begitu banyaknya persoalan yang terjadi saja, Pak Kris sudah melakukan berbagai hal untuk membangun Sumba Timur bagaimana 5 tahun ke depan. Dengan situasi ekonomi yang sudah normal, dengan Sumba Timur posisi keluar dari daerah tertinggal, dengan ekonomi sudah normal, dengan pendapatan daerah, baik itu yang bersumber dari APBD maupun dari sumber pendapatan asli daerah yang sudah normal. Saya tidak tahu lagi Sumba Timur dia punya maju, dia punya lari seperti apa, Bapak Mama sekalian. Saya 3 periode jadi anggota DPRD. Lamban sekali. Itu Kawangu Tanah Rara, Bapak Mama sekalian, dibangun dalam waktu 13 tahun dari Kawangu sampai Heliwuku. Tidak ada COVID, betul tidak? Tidak ada seroja. Ekonomi lagi bagus-bagus saja. Tidak ada pemotongan anggaran dan segala macam. 13 tahun baru sampai di Kawangu Tanah Rara. Di Kawangu di Heliwuku. Pak Kris, Bapak Mama sekalian, di tengah persoalan itu 2 tahun anggaran sampai di Kawangu Tanah Rara. Selesai itu Kawangu Tanah Rara. Tepuk tangan dulu. Ini real, ini nyata. Sehingga demikian Bapak Mama sekalian, tidak ada alasan. Jadi kami selalu pikir begini, waduh Tuhan Yesus, kalau saja Pak Kris dia punya masa waktu 5 tahun, mungkin sudah sampai di Ketikuwai itu hot mix. Sudah sampai di Maniwa itu hot mix. Dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian juga persoalan Bapak Mama sekalian yang ada di Pandawai ini. Nah oleh karena itu, saya minta Bapak Mama sekalian, kita dengarkan bersama-sama visi misi daripada Pak Kris dan Pak Franky sebentar. Sehingga kemudian menjadi bekal bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita, ketika kita pulang dari tempat ini, kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak datang pada malam hari ini, mengapa kita milih Pak Kris Praeng. Sepakat? Sehati! KPR! Coblos nomor 1 siapa? Nomor 1 KPR. Ingat itu kancing merah. Lihat kancing merah, taruh sudah. Saya kira Bapak Mama sekalian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Shalom, Tuhan memberkati. Yang berikut kita mendengar orasi politik dari Ketua Harian Tim Pemenangan Paket Sehati KPFR Kabupaten Sumba Timur, Bapak Yadar Pilangira. Kepada Bapak kami waktu dan kesempatan yang kami berikan. Baik, terima kasih MC memberikan waktu dan tempat. Selamat malam, shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang pertama-tama yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Timur periode 2024-2029, Bapak Dr. Andus Christopher Langgung Praeng MSI dan Bapak Franky Rangkamani SSTP MSI. Yang sama saya hormati Ketua Harian Paket Sehati Ayah Terdi Perumbawa Pak Pendeta Yosua. Yang sama saya hormati Dewan Penasihat
Pakis Hati Kabupaten Sumba Timur, Bapak Lolede. Ya tadi kalau beliau berbicara mewakili keluarga di sini, karena bagian yang tak terpisahkan bagi beliau sebagai orang tua dengan keluarga dan Bapak Mama di Wira di tempat ini. Tapi perlu saya sampaikan, beliau adalah di dalam struktur tim kerjaan, beliau adalah Dewan Penasihat dan satu sekaligus jurkam dari Paket Hati. Itu mungkin yang sampaikan tentang senior saya, orang tua saya, Bapak Lolede. Yang sama saya hormati tim kerja tingkat kecamatan Pandawai, terlebih khusus di Desa Kadumbul ini, tim kerja tingkat desa, dusun RW dan RT yang hadir pada malam hari ini. Yang sama saya hormati Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh ibu dan tokoh pemuda dan pemudi. Singkatnya, Bapak Ibu keluarga besar, pendukung dan simpatisan Pakis Hati di Desa Kadumbul dan lebih khusus di Wira pada yang hadir pada malam hari ini yang sangat saya kasih dan saya hormati. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentunya kita sebagai umat yang beriman patut kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena atas cinta kasih Tuhan lah kita boleh bersama-sama dengan kedua anak kekasih kita, Bapak Mama di Wira ini sebagai calon bupati dan wakil bupati dari Pakis Hati. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya sebagai ketua tim kerja juga mengucapkan limpah dan banyak terima kasih kepada seluruh rumpun keluarga terkait di dalamnya di Desa Kadumbul ini, di Wira ini, yang telah mempersiapkan panggung terhormat ini bersama dengan calon bupati dan wakil bupati. Terima kasih atas kerjasama dan kolaborasinya dengan keluarga semua di sini dan seluruh tim kerja yang ada di wilayah ini, sehingga kita boleh bersama-sama. Karena Bapak Ibu lah yang berjerih payah dari kemarin dulu sampai dengan malam ini mempersiapkan panggung pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya saya juga sebagai ketua tim kerja mengucapkan terima kasih kepada keluarga di Wira di Kadumbul ini, bahwa ya sesungguhnya bukan pada pemilu kada kali ini atau pada malam hari ini saja ada cinta untuk Pak Kris. Wira ini, Kadumbul ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan kita bersama pada tahun 2020 yang lalu, sehingga atas kebersamaan dan dukungan doa dari keluarga di tempat inilah kita mengantar sama-sama Pak Christopher Praing dan Pak David Meluadu menjadi bupati dan wakil bupati di tahun 2020 yang lalu. Oleh karena itu, tentunya pada malam hari ini juga, bahwa yang ada pada malam hari ini seluruh pun keluarga terkait di dalamnya, yang saya katakan tadi, bahwa kita masih mempertahankan cinta itu terhadap Christopher Praing dan Pak Prengki. Kenapa seperti itu Bapak Ibu dan saudara sekalian? Tentunya kalau Pak Kris dalam memimpin 3 tahun setengah Kabupaten Sumba Timur ini, dan meninggalkan rekam jejak yang tidak baik, tidak mungkin kita ada dalam tenda sukacita pada malam hari ini. Tentunya kita melihat kinerja beliau dalam 3 tahun setengah yang disampaikan tadi oleh yang mewakili Partai Demokrat tadi, itu salah satu yang menjadi acuan kita mempertahankan cinta itu yang sudah ada sampai dengan malam hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita berbicara pilkada di Kabupaten Sumba Timur ini, ada 3 pasangan bupati dan wakil bupati yang maju. Semua inilah putra terbaik kita di Kabupaten Sumba Timur ini. Oleh karena itu, pada saat kita menentukan pilihan di tanggal 27 nanti, masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas. Sehingga pada saat kita menitipkan harapan itu di dalam bilik suara ini, kita sudah harus memastikan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati ini yang mampu mengerjakan apa yang menjadi harapan, apa menjadi persoalan di Kabupaten Sumba Timur ini. Sehingga saya rasa pada malam hari ini sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, sudah dari bulan Maret sampai dengan malam hari ini, semua calon bupati kita sudah tahu secara bersama-sama. Mereka 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang maju ini adalah mereka sebetulnya bertarung memperebutkan hati masyarakat Sumba Timur lewat ide dan gagasan dan konsep kerja mereka. Oleh karena itu kita sudah saksikan secara bersama-sama apa yang dilakukan oleh KPU dalam sebuah tahapan itu untuk melaksanakan debat publik. Debat publik dimaksudkan agar secara transparan pasangan calon bupati dan wakil bupati itu menyampaikan visi dan misi, apa yang menjadi konsep kerja mereka,
apa gagasan mereka, apa ide mereka, dan apa yang mereka mau kerjakan jika diberikan mandat. Itu secara luas, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita sudah saksikan secara bersama-sama di tanggal 26 Oktober yang barusan saja kita laksanakan di Gedung Nasional. Di situ kita melihat dari 3 pasangan calon ini, mana pasangan calon yang siap, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita saksikan secara langsung di kanal YouTube-nya KPUD, ada juga yang siaran langsung dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kita lihat dari 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati itu punya spirit dan semangat yang sama untuk membangun Sumba Timur ini. Tetapi dari 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati, kita melihat dari visi dan misi calon bupati dan wakil bupati, 3 pasangan calon ini ada keunggulan, ada kelebihan daripada Pak Keshati. Kelebihannya apa, Bapak Ibu dan sekalian? 2 pasangan calon bupati baru mau rencanakan untuk mengerjakan apa menjadi mimpi-mimpi, apa menjadi ide dan gagasan. Tetapi Pak Kristen Topel Praing, puji Tuhan, dia sudah melakukan di 3 tahun setengah ini, Bapak Ibu dan sekalian. Dan kita sadari secara bersama-sama dengan periode yang terbatas, dengan keuangan yang terbatas yang dikatakan tadi, Bapak Ibu, dengan persoalan yang banyak. Itulah yang menjadi mimpi-mimpi di tahun 2020, yang menjadi visi-misi di tahun 2020 yang ingin dilanjutkan untuk 5 tahun yang akan datang. Bukan baru mau dikerjakan, sudah dikerjakan. Tetapi bagaimana untuk melanjutkan? Harus minta restu dari seluruh masyarakat Sumba Timur untuk memberikan kesempatan lagi untuk bisa mengerjakan yang belum sempat dikerjakan. Tinggal itu saja, Bapak Ibu dan sekalian. Itu yang saya katakan tadi, harus menjadi pemilih yang cerdas. Terlebihi Nyimi di dapil 2 sini, Canberra dan Pandawai. Harus lebih cerdas dari dapil yang lainnya, saya katakan. Karena 3 pasangan calon yang maju ini, di dapil 2 ini ada 2 putra terbaik yang bersaing memperebutkan hati masyarakat, Bapak Ibu dan sekalian. Harus jeli, harus lebih cermat. Kenapa saya katakan, Bapak Ibu dan sekalian, ini bukan pilih anggota DPRD. Dalam satu putaran ini bisa kita dudukkan 2, 3, sampai 6 orang, Bapak Ibu. Tidak, karena putaran pilkada ini hanya 1 bupati yang kita pilih, hanya 1 wakil bupati. Tidak ada bupati dan wakil bupati cadangan. Tidak ada lagi, Bapak Ibu dan sekalian. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi istilah PEB, nanti dia ganti, kalau dia nomor 2 kita ganti. Tidak ada lagi, Bapak Ibu dan sekalian. Tidak ada istilah PEB. Tidak sama dengan anggota dewan. Oleh karena itulah sehingga saya memberikan pemahaman-pemahaman kepada rumpun keluarga terkait di dalamnya. Jangan sampai kita berpikir pilih bupati, wakil bupati sama dengan pilih DPR. Nanti kita bagi suara. Ini Pak Kris juga ini, dia orang baik, dia punya program bagus. Nah, kita kasih 2. Ini yang 1 juga kita punya darah daging, kita punya darah, kita kasih lagi 2. 2 kurang 2 0. Ya, toh kasih 0 juga yang Nyimi dapat di dapil 2 ini. 0 juga yang Nyimi dapat di Gadumbul dan di Wera. Ini yang saya katakan ini tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan sekalian, marilah menjadi pemilih yang cerdas. Sehingga harapan ini Nyimi jangan salah titipkan di orang yang salah. Sehingga harapan ini betul-betul bisa dititipkan pada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bisa merealisasikan, bisa mengerjakan, bisa menjawab harapan-harapan seperti yang apa disampaikan adik saya yang milenial tadi. Ini harapan yang mau dititipkan, persoalan-persoalan yang ada di Wera, yang ada di Gadumbul ini, Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itu, bagaimana bisa mengerjakan, bagaimana bisa merealisasikan ini, harus menitipkan harapan ini pada pasangan calon bupati, wakil bupati yang tepat, yang bisa bekerja untuk dan demi kepentingan masyarakat kecil. Itu yang kita harapkan, Bapak Ibu dan sekalian. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Semua orang mau bekerja. Pemerintahan yang lama juga mau bekerja. Oleh karena itu kita masyarakat, kalau pasangan calon bupati, wakil bupati ini, kami tidak mau untuk banding-bandingkan. Kalau kita masyarakat perlu kita bandingkan, Bapak Ibu. Kita harus cerdas, kita harus perlu bandingkan. Ya toh. Sekian tahun partai ini berkuasa, orang ini berkuasa, apa yang dia harus buat? Kita harus lihat itu, Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itu kita bandingkan juga di masanya Pak Christopher Praing 3 tahun setengah, apa yang dikerjakan. Kita harus bandingkan, Bapak Ibu dan sekalian. Disitulah kita tahu di mana pemimpin yang berkomitmen dengan kepentingan masyarakat, dengan pemimpin yang berkomitmen untuk dirinya dan kelompok tertentu. Kita harus bandingkan ini, Bapak Ibu dan sekalian. Sehingga pada saat kita menentukan pilihan ini, kita pastikan adalah pemimpin yang mau bekerja untuk kepentingan orang banyak, bukan pemimpin yang hanya bekerja untuk kepentingan para elit, kepentingan para kapitalis. Harus itu, Bapak Ibu dan sekalian.
Apalagi kalau kita tahu pastikan calon bupati yang mau maju ini hanya sekedar untuk maju, tetapi baru maju dia sudah mau gade kita punya suara, dia sudah gade kita punya harga diri. Ya toh? Kenapa saya katakan demikian? Tadi saya tergugah dengan adik saya Melia yang menyampaikan ini. Pak Bupati, kalau Tuhan berkenan, Pak Wakil Bupati, kalau Tuhan berkenan, perhatikan kami di Kedumbul ini, karena kami adalah anak tanah asli. Oleh karena itu kita harus memastikan pemimpin itu yang betul-betul pro terhadap kepentingan masyarakat. Jangan sampai kita menitipkan harapan ini adalah kepentingan tertentu yang dikawal oleh pemerintahan yang akan datang ini. Maka apa menjadi mimpi, apa menjadi harapan dari adik saya yang milenial tadi menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itu kita harus pastikan bahwa pemimpin yang kita pilih untuk 5 tahun ke depan adalah pemimpin yang tidak ada, yang tidak berkompromi dengan kepentingan tertentu. Tetapi kita pastikan pemimpin yang tegas, apapun juga dia mati untuk membela kepentingan masyarakat kecil. Harus itu yang kita pastikan Bapak Ibu dan sekalian. Contoh yang Pak Bupati sudah sampaikan kemana-mana. Ini saya perlu sampaikan di Saudara Kedumbul, bahwa perjanjian kerja dengan tambak udang yang ada di wilayah di sini, salah satu klausel yang ada dalam perjanjian itu mengutamakan rekrutmen terhadap tenaga kerja harus mengutamakan putra daerah. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu, sehingga tidak semua pekerja itu di drop dari Jawa dari sana. Itu yang menjadi harapan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah keluarga besar di Kedumbul ini menjadi kunci menentukan siapa pemimpin kita di 5 tahun yang akan datang. Ini yang menjadi harapan saya kepada keluarga di tempat ini. Oleh karena itu, atas kebersamaan kita dalam tali persaudaraan pada malam hari ini, terima kasih untuk keluarga besar di Kedumbul dan di Wera ini. Oleh karena itu, marilah kita menyambut pesta demokrasi ini dengan riang dan gembira. Bukan berarti kita tidak memilih seseorang, bahwa kita mau menyangkal bahwa ini bukan keluarga, ini bukan saudara. Tetapi berkaitan dengan pemilihan bupati, Bapak Ibu dan ini bukan kita pilih kepala kampung, bukan kita pilih kepala suku, tetapi adalah kita pilih pemimpin, yaitu bupati dan wakil bupati yang bisa mengayomi seluruh perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras, dan warna kulit. Apapun juga perbedaannya Bapak Ibu, kita harus menjadi simbol daripada kita semua. Itu yang dikatakan pemimpin Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itu kalau memang kita merasakan bahwa Pak Christopher Prime, beliau pernah jadi camat di wilayah ini, beliau pernah menjadi bupati 3 tahun setengah. Kita sudah lihat rekam jejaknya beliau, seperti apa karakter beliau, seperti apa beliau dengan masyarakatnya. Kita sudah tahu secara bersama-sama Bapak Ibu dan saudara. Jadi kalau kita pilih wakil bupati atau bupati yang orang elit, tadi saya punya orang tua omong di auto, agak susah kita bertemu, susah untuk kita menyampaikan persoalan Bapak Ibu, karena dia harus ada di level elit. Tetapi kalau bupati yang tahu luar dalamnya kita, dan kita tahu luar dalamnya bupati dan wakil bupati, gampang kita berkomunikasi. Bagaimana Om To? Lewat telepon juga kita bisa telepon Bapak Ibu. Nah, itu yang menjadi harapan kepada keluarga di tempat ini. Oleh karena itulah saya harapkan betul memang di keluarga di Kedumbul ini, jangan salah menitipkan Sumba Timur ini. Jangan salah menitipkan harapan ini. Harus dipastikan betul-betul bahwa kita menitipkan harapan, kita menitipkan Sumba Timur 5 tahun ke depan pada orang yang tepat, yang mampu dan bisa merealisasikan apa menjadi harapan kita. Karena semua di panggung seperti ini, panggung terhormat seperti ini, Bapak Ibu, banyak orang yang janji. Tapi belum tentu setelah dia terpilih dia belum merealisasikan janji-janjinya Bapak Ibu dan sekalian. Harus itu yang kita harus lihat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya juga perlu menyampaikan kepada keluarga di tempat ini. Selain itu tadi yang saya katakan, kita juga harus kita memastikan suara kita ini harus ada di pihak yang mana. Kita harus melihat. Jangan kita hanya lihat hanya Kemberanya. Jangan kita hanya lihat Pandawainya. Kita ini daerah yang luas. Ada 22 kecamatan, ada 140 desa definitif, ada 44 desa pemekaran, ada 16 kelurahan. Kita harus tahu juga figur yang kita dukung, karena kita mau dia menang. Bagaimana dia bisa menang? Kita harus pastikan di sini bahwa kita bisa menang di sini. Habis itu kita harus tahu juga di utara di sana. Kita harus tahu juga kekuatan dia ada di wilayah barat di sana, di selatan, di timur di sana Bapak Ibu dan sekalian. Karena tidak cukup kau kasih menang 100% juga di Kedumbul di sini, 100% juga di Pandawai di sini.
tidak menjamin dia menjadi bupati, Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena itu, pada keluarga di tempat ini, karena kita sudah satu hati, saya perlu sampaikan kepada keluarga di tempat ini. Saya sebagai ketua tim kerja yang selalu setia mendampingi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Di Kabupaten Sumba Timur ini yang saya katakan tadi ada 22 kecamatan, 140 desa, 44 desa pemekaran dengan 16 kelurahan. Pakai sehati sudah keliling di seluruh pelosok desa, sudah 400 titik yang kami keliling, Bapak Ibu dan sekalian. Ya kalau 400 titik kita kali 200 saja kita bertemu setiap titik, Bapak Ibu sudah 65.000, sudah hampir 70.000. Yang kita bertemu secara langsung maksudnya. Secara langsung, Bapak Ibu. Oleh karena itu juga Bapak Ibu dan saudara sekalian, seperti tadi saya punya orang tua sampaikan tadi, hampir setiap panggung kami naik, masyarakat menyampaikan hal yang sama disampaikan di Gedung Bule ini. Kalau di selatan di sana yang paling rawan pencurian, yang mereka paling tekankan itu masalah angka pencurian, angka kerawanan. Bahwa di masanya Pak Christopher Prime, 99% kami sudah merasakan rasa nyaman. Wilayah barat, wilayah utara itu paling daerah rawan, Bapak Ibu dan sekalian. Di 3,5 tahun ini, termasuk di sini juga kita merasakan ini, Bapak Ibu dan sekalian. Salah satu itu Bapak Ibu yang mereka sampaikan. Itu yang kami mau titipkan di Pak Kris supaya lanjutkan untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman kami sebagai petani peternak. Di setiap panggung juga mereka sampaikan seperti itu, Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, bukan saja bahwa kita meyakinkan bahwa kita sudah mana untuk meyakinkan keluarga di Gedung Bule, tidak. Terkonfirmasi di semua titik yang saya katakan tadi, hampir 400 titik, Bapak Ibu dan sekalian. Punya spirit dan semangat yang sama, memberikan mandat ini pada pasangan calon bupati wakil bupati yang ada di depan kita, yaitu Pak Kisati, Pak Christopher Prime dan Pak Franky Rakabanyo. Punya spirit dan semangat yang sama di seluruh desa, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oleh karena itu juga Bapak Ibu dan saudara sekalian, terkonfirmasi juga hasil survei juga sampai dengan hari ini kita masih pimpin, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan itu terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum, Bapak Ibu. Lihat secara langsung, Bapak Ibu. Ada juga dari pasangan calon lain dia bilang, kami ini masih pimpin. Survei dari bulan Maret, bulan Mei sampai bulan Agustus masih pimpin. Tapi saya cukup dengan mitua yang tahu, tidak boleh rakyat tahu, dia bilang. Ada juga yang begitu, Bapak Ibu. Ada juga. Ada juga yang seperti itu, Bapak Ibu. Itu kan bagian dari pembodohan, Bapak Ibu. Kenapa kita harus publikasikan itu hasil survei, supaya kita tahu tingkat kepercayaan masyarakat itu seperti apa. Ya Bapak Ibu dong, saudara sekalian. Di dalam survei itu Bapak Ibu ada beberapa di situ, ada pemaparannya di situ. Bahkan per desa, per kecamatan, dia menjelaskan kenapa kau kalah di sini, karena ini. Kenapa kau menang di sini, karena ini harapan masyarakat. Dia jelaskan. Karena kami tiap kali pilkada kami pakai survei dan kami minta untuk dipresentasikan itu hasil survei. Seperti itu Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itu saya sampaikan kepada keluarga di Wira, hasil survei yang diadakan oleh beberapa lembaga disewa sendiri oleh Pak Kris atau oleh Pak Franky supaya kasih naik elektabilitas, supaya masyarakat percaya bahwa kami masih diberikan kepada. Tidak ada, Bapak Ibu dan sekalian. Surveinya PDP bukan ada di kita, bukan ada di Saki, ada di Pak Daud, ada di saudara kita. PDP mengakui bahwa Pak Christopher Prime 41% dan Pak Pembuli di Pekwali 31, beda 10%. Ya Bapak Ibu dan sekalian. Habis itu ada survei daripada Partai Gerindra. Maka sesuatu media lepas saja supaya masyarakat lihat. Karena bukan survei yang kami minta-minta, yang kita minta-minta, tidak. Hasil survei daripada Partai Gerindra itu sendiri yang ada di paket sebelah juga sekarang Partai Gerindra, Bapak Ibu dan sekalian. 3 pasangan calon ini paket sehati juga masih memimpin dengan angka 44%. Paket Daud 25%. Paket Daud nomor 2 dan paket Leon ada di angka 21%. Ini jelas Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara sekalian, sehingga saya katakan tadi, kalau kita pemilu hari ini, kita pastikan pakai sehati menjadi pemenang. Tetapi ini masih 20 lebih hari. Masih 20 lebih hari ini. Maka kalau ini yang menjadi harapan kita untuk kita pilihan ini sampai dengan tanggal 27. Tinggal itu saja, tinggal kita kawal dulu kita punya diri. Kita kawal dulu kita punya diri. Habis itu kita kawal suara istri kita kalau bapak yang datang. Kita harus kawal juga. Kita pastikan bahwa kamar itu kita satu hati juga di tanggal
27 yang akan datang. Harus itu yang kita mau pastikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau itu yang kita pastikan, maka apa yang kita harapkan pada hari ini, tanggal 27 akan memberi jawaban kepada kita semua. Jawabannya tanggal 27, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh rumpun keluarga di sini, saya punya orang tua, saya punya kakak, saya punya adik, keluarga besar yang ada di Wera ini, di Kadumbul ini, jangan lagi simpan orang ketiga. Karena orang ketiga akan menghancurkan yang satu hati. Jangan lagi. Begitu. Jadi kalau sebentar Pak Calon Bupati, Wakil Bupati sudah menyampaikan beberapa harapan apa menjadi ide dan gagasan konsep kerja mereka untuk 5 tahun ke depan. Kalau itu sudah menjadi harapan kita, tanamkan sudah pakai hati di lubuk hati yang paling dalam dan kita cucutkan pada tanggal 27 November yang akan datang. Kita pastikan pakai hati mengantar menjadi bupati dan wakil bupati dan keluarga besar di Kadumbul dan di Wera ini menjadi bagian yang tak terpisahkan yang sudah siap menyungsung dan menyambut pesta kemenangan bersama rakyat Sumba Timur 5 tahun ke depan. Ini saja yang saya sampaikan. Selamat malam, salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Berikut kita sama-sama mendengar orasi politik dari calon wakil bupati Bapak Franky Rangamani STP MSI. Kepada beliau waktu kami berikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya kasih dan saya hormati calon bupati Bapak Christopher Langgung Praeng, Bapak tokoh masyarakat dan keluarga besar di sini, adik saya Pak Umbu Yadar selaku ketua tim dan Pak Ferdi Purumbao dan tim, bapak saya Bapak Laulede, kakak saya Pak Pendeta, Bapak Pendeta juga yang memimpin kita dalam doa, teman-teman Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pemuda, milenial, singkatnya hadirin sekalian yang ada di tenda sukacita pada malam hari ini. Izinkan saya menyapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama-tama izinkan saya juga mengajak kita menaikkan puji dan syukur. Karena berkat dan penyertaan Tuhan, hari ini kita bisa berada di tenda, di keluarga besar di Wera di sini. Ini jalur yang setiap saat kita lewat, kalau setiap pertemuan. Dan setiap kita lewat, setiap ada baliho, setiap ini lampu menyala, di situ juga dalam hati kita besar hati. Terima kasih untuk keluarga Wera. Karena kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita, ada sehati kita, kekasih jiwa kita ada di keluarga besar di Wera di sini. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya kasih dan saya cintai, ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Bapak-bapak sekalian, kita akan memasuki pada fase yang tinggal beberapa hari lagi. Kalau kita hitung bulan, sudah tidak sampai lagi 1 bulan lebih. Sisa sedikit lagi waktu. Semakin hari, semakin rasa semangat kita itu semakin besar. Semakin hari, semakin pertumbuhan dukungan itu semakin besar. Semakin hari, kita memang secara etika kita tidak terlalu mau posting. Banyak sekali yang menghubungi, mengkomunikasikan bagi terhadap kami berdua dan Bapak Christopher maupun terhadap tim untuk kita ini. Kenapa itu terjadi? Fenomena itu kenapa terjadi? Bahwa mereka, masyarakat sebagian besar kita semua sudah melihat dari awal pertandingan ini dimulai. Dan sebelum pertandingan ini dimulai pilkada secara resmi, sudah ada permainan-permainan yang diikuti oleh masyarakat. Saya sampaikan saja, supaya Bapak Mama bisa ikuti. Mulai dari Bapak KP memasuki fase pertama untuk masuk pada bursa. Isu pertama adalah tidak ada yang mau jadi wakilnya Pak KP. Setelah beliau menemukan saya dan berdampingan tim, kemudian masuk lagi, tidak ada pintu yang bisa atau jembatan partai politik yang akan diberikan gitu. Setelah partai ada yang berikan, sudah ada di dalam proses pendekatan, ada upaya juga dari orang lain untuk mengganggu partai yang sudah ada. Begitu. Sedangkan kalau kita mau bilang demokrasi, sebenarnya berikan kesempatan yang sama kepada semua partai politik. Jadi partai politik apapun dia buka kesempatan. Bukan dia tidak buka kesempatan karena ada ketua partai, ada pengurus partai yang maju, berarti partai tidak mau besar kan kalau menurut saya. Sebenarnya partai politik menjadi jembatan untuk semua anak masyarakat, anak bangsa, anak daerah ini bisa memiliki kesempatan yang sama. Nah,
Kemudian masuk lagi, sudah dapat partai politik, bilang tidak bisa lagi. Yang penting itu isu-isu terus dimainkan sampai dengan hari ini. Bapak lihat, Bapak Mama sekalian bisa saksikan, kita semua ini sekarang sudah tidak asing lagi dengan namanya Facebook, media sosial. Kita bisa lihat, hal apapun yang dilakukan, itu selalu dibenturkan dengan penolakan dan isu. Saya berpikir dalam pikiran saya, ini orang ini dia tidak ada kerja lain mungkin. Hanya dengan karena hatinya tidak bersih, keinginan dalam dirinya, mentalnya tidak siap, dia tidak mau. Oke. Tapi dalam hatinya secara psikologi saya baca-baca, itu karena dalam hatinya banyak hal yang negatif. Sehingga dia tidak mau. Orang punya adik saya tadi dari milenial, Om Jess tadi bilang, Om Jess Uli bilang tentang sawah. Tukang kepanasan di sini. Padahal orang sudah bangun dari pagi urus sawah, tapi dia tidak bekerja. Bapak Mama sekalian, 400 titik itu, hampir 400, 390-an. Berapa? 398 titik sampai dengan malam hari ini. Itu menguntungkan kita. Paket lain belum ada yang sampai segitu. Kenapa Bapak Mama? Hari ini kita datang di sini di Wera, kita tahu apa yang diungkapkan oleh milenial, apa yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat. Sekaligus juga Bapak Mama bisa mendengarkan langsung dari kami, dari tim, dan bahkan calon bupati sebentar tentang persoalan-persoalan yang ada. Dan itu dicatat. Saya juga catat di HP saya. Hampir 300 sekian ini. Kunjungan ini adalah sebagai sebagai balasan dari rasa ingin bertemu keluarga kami, juga ingin juga untuk bertemu dengan masyarakat. Jadi gayung bersambut. Pertemuan ini melahirkan apa Bapak Mama? Bapak Mama bisa lihat langsung kami. Ya, yang senang Adelia bisa sebentar kita joget Adelia langsung gitu. Tapi paling tidak yang makna yang lebih mendalam apa yang disampaikan dari Jess tadi. Bagaimana pergumulan kehidupan masyarakat di sini berdasarkan potensinya. Dan itu yang menjadi persoalan yang harus dititipkan kepada pemimpin ke depan. Nah, tugas pemimpin bagaimana berpikir bersama dengan masyarakat, bersama dengan OPD, bersama dengan stakeholder yang ada dunia usaha untuk melahirkan solusi supaya kehadiran kita sebagai pemimpin dan pemerintah, sebagai masyarakat dan juga sebagai pengusaha bisa menghadirkan solusi yang paling tidak menguntungkan kita bersama. Contoh sebagai di sektor pertanian, saya sampaikan tentang pupuk. Pupuk itu secara bisa di searching di Google. Saya juga kebetulan saya sebelum pensiun ajukan pensiun dini saya di asisten 2 yang membidangi tentang bidang pertanian. Di situ alokasi pupuk itu ada penurunan. Kalau sekarang itu 66 kilo per hektar. Kalau dulu NPK urea itu 125 kilo. Kalau NPK itu 375 kilogram per hektar. Sedangkan sekarang dirubah 66, itu keputusan Menteri Pertanian. 66 kilogram per hektar urea, 125 kilo per hektar NPK. Saya ngomong detail begini kan saya kerja sawah juga begitu. Nah, persoalannya adalah bahwa kalau dulu kita pakai RDKK kita bawa, kita bisa begitu. Tapi sekarang sudah pengalian karena sudah sistemnya elektronik. Selain alokasi pupuk yang memang terbatas, alokasi itu ada elektronik, alokasi kita harus mendaftarkan secara online. Itu sudah yang disampaikan tadi bahwa kehadiran pemerintah di dalam hal ini baik PPL, baik juga dari Dinas Pertanian untuk memfasilitasi supaya masyarakat bisa mengusulkan. Karena kalau dia salah satu dua huruf saja Om Tom, dia tidak bisa koneksi karena dia sudah sistem sistem alokasi elektronik. Ada untungnya digitalisasi, tapi ada kerugian juga kalau seandainya memang kita tidak menginput itu. Jadi saya bukan mau menghadirkan alasan untuk kemudian tidak. Tapi kalau Tuhan berkenan, terus kedua, rekanan yang ditunjuk itu bukan pemerintah punya kabupaten punya kewenangan. Rekanan itu ditetapkan oleh Kementerian Pertanian lewat provinsi dan dia menetapkan. Dia sistemnya lelang. Di sini ada perusahaan apa saya kurang jelas. Ada 2. Kalau kami di Lewa sana 4 itu di El Sade, di Ongko Elvis di sana. Begitu. Jadi sebenarnya kemampuan juga dari pihak ketiga untuk membeli duluan, bukan kalau dia tunggu dulu uang dari masyarakat baru dia kumpul, kapan dia datang. Karena barang ini datangnya dari luar, bukan ada di gudang. Kalau stoknya sudah ada di gudang memang, bisa cepat didistribusikan. Antrinya tidak terlalu lama. Ini bukan persoalan
di sini saja, hampir semua karena memang karena alokasi dan juga sistem yang ada. Ke depan bagaimana langkah pemerintah? Kita akan bangun komunikasi supaya kalau bisa pihak provinsi atau pihak distributor di tingkat provinsi itu merekomendasikan kepada orang atau masyarakat yang memang betul-betul ingin menyalurkan pihak ketiga. Karena kalau dia tidak punya niat baik juga susah. Ini barang juga mau jadi pemimpin juga kalau tidak ada niat baik. Mau jadi apa saja. Kalau dia tidak ingin memperjuangkan hal baik, dia tidak punya niat baik, akan tergambar dari kinerjanya nanti. Dan kalau omong kinerja ya kita sudah bisa bandingkan tadi apa yang disampaikan Pak Umbu Yadar, bahwa silakan membandingkan kepemimpinan di waktu-waktu kita semua bisa saksikan. Zaman Kapal Desa Bapak ini yang dia lakukan. Zaman Kapal Desa Bapak ini yang dia Bupati juga bersama seperti itu Bapak Mama sekalian. Terus yang kedua, ke depan bagaimana kita bergerak mengenai potensi. Biasa yang terjadi persoalan itu adalah persoalan utama kalau pertanian selain pupuk itu persoalan selanjutnya. Tapi paling utama adalah tentang pengaturan air. Pengaturan air solusinya ke depan bagaimana? Kalau Tuhan berkenan, kita undang. Kalau bisa kita juga pemimpin hadir, dinas hadir, DPRD yang terpilih di dapil ini hadir, atau yang membidangi tentang bidang pertanian hadir, dinasnya hadir, masyarakatnya hadir, pengelola tentang airnya hadir, kita bicara. Saudara-saudara, kira-kira apa solusi yang terbaik? Di situ baru kita sepakati, itu yang kita laksanakan. Karena kalau debit airnya makin sedikit, itu sudah makin rumit. Apalagi kalau yang membaginya tidak ada di tempat atau tidak pernah mau mengatur tentang itu. Wah sulit sudah. Masyarakat dibiarkan sudah. Siapa yang lebih rajin bangun jam 2, dia buka orang punya pematang sawah. Saya biasa begitu, jadi saya tahu. Ya toh. Kalau tidak sengaja cabut rumput baru tusuk ke dalam supaya air pupuknya orang keluar begitu. Terakhir orang kaget, kenapa dia lebih hijau di sawah di bawah? Jadi maksud saya Bapak Mama, banyak persoalan-persoalan yang begitu. Untungnya kita dalam 400 kurang lebih titik itu, kita keliling, paling tidak di antara 3 calon, kita lebih banyak mendengar apa yang menjadi persoalan masyarakat. Dari mendengar itulah kita berharap, Bapak Mama juga berharap kalau kita terpilih, apa yang dihadirkan jalan keluar untuk kita menjawab tentang itu. Kemudian juga tentang tadi apa yang disampaikan di MSM. Ini akan menjadi bahan juga untuk kita komunikasikan kalau Tuhan berkenan. Kita undang MSM, kita undang Om Jess dan keluarga, kita undang untuk kita bagaimana komunikasi. Ini ada saudara-saudara kita yang ada di sekitar pabrik ini. Kira-kira bagaimana? Oh kalau bilang ada seleksinya, apa persyaratannya? Coba kita bangun komunikasi. Jadi ada komunikasi yang dibangun. Memang kalau dunia usaha, mereka memiliki persyaratan-persyaratan. Tapi apa persyaratannya itu? Sudah diketahui masyarakat, sudah diinformasikan ke masyarakat, atau masyarakat belum tahu. Disitulah kita sama-sama duduk, sehingga semua sama-sama enak. Perusahaan juga dia bisa berusaha dengan baik, kita juga kalau bisa bekerja di sana bisa bekerja, kalau tidak kita dari sektor pertanian kita bisa kontribusi apa ke sana. Beras hasil panen kita mungkin bisa dialokasikan ke sana dengan harga yang pantas, atau hasil-hasil lain, sayur, lain-lain, bagaimana? Karena mereka juga mempekerjakan karyawan yang cukup banyak. Kita bisa bangun simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan antara badan perusahaan ataupun masyarakat yang di sini. Bagaimana bisa mereka saling mengetahui itu? Harus ada yang memfasilitasi. Pemerintah hadir pada sektor mana? Pemerintah hadir di situ untuk kemudian mengkomunikasikan dengan baik. Tokoh agama juga hadir bersama kita, supaya kita bisa mendengar bagaimana hal-hal yang paling baik, karena semua dilibatkan dalam sebuah proses. Bapak Mama sekalian yang saya hormati, saya kasihi dan saya cintai. Fenomena politik kita sebenarnya pada akhir-akhir ini harusnya kita yang muda. Saya juga baru ini kali masuk di politik begitu. Saya juga dengan Pak Christopher Prime, beliau sudah senior. Kalau Pak KP ini sudah malang melintang lah, sudah maju 2 kali jadi wakil. Yang penting sudah petarung tangguh lah begitu. Karena apa saya bilang? Tidak akan berhenti sampai cita-citanya jadi bupati terkabul. Ya, itu yang saya senang. Orang lain biasa kalah 1-2 kali sudah tidur. Apalagi kalau 2-3 kali kalah sudah tidur begitu. Tapi sebenarnya beliau tidak. 2 kali maju sebagai wakil bupati kalah, maju lagi sebagai bupati. Itu baru petarung. Jangan karena tendang sedikit baru kita sudah berhenti semangat. Begitu juga Bapak Mama kita semua masyarakat. Bapak Mama sekalian, ke depan saya lihat tentang air yang ada lewat di rumah dekat kakak saya Pak Dembe itu kan baru sekarang, baru akhir-akhir ini setelah dari provinsi yang lalu datang perbaikan pintu air dan lain-lain. Biasanya hampir-hampir jarang sekali
dia mengalir. Kita lihat lagi kan, nanti kan dari saluran besar itu kemana lagi arahnya. Karena kalau di sini Bapak Mama sekalian ke arah timur, saya jujur saja, saya bukan maksud membandingkan. Semangat kerja keluarga di sini tinggi sekali. Ada air, pasti ada sawah. Ada air, pasti ada kebun. Itu yang saya senang. Itu yang tinggal kita sama-sama berdiskusi, sama-sama mendoakan kalau Tuhan berkenan, bagaimana kita bisa hadir di sela-sela apa yang pemerintah bisa hadir. Bapak Mama sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa isu money politik, permainan uang atau perjudian itu juga semarak. Saran saya, ini kita sudah kerja capek-capek. Kalau hanya karena kita tergoda dengan materi atau dengan uang yang tidak terlalu bermanfaat, saya pikir jangan sampai kita menyesal ke depan. Bukan soal KP atau FR-nya jadi atau tidak, bukan soal itu. Bukan soal itu. Tapi soal bagaimana daerah ini dipimpin oleh siapa yang memang memiliki hati. Kalau bilang hati, jangan lihat kita. Semua yang hari sebelum datang sini parfum. Saya 2 kali lihat di kaca sebelum ketemu saudara sih. Kita pasti akan menampilkan yang terbaik. Tapi mau lihat pemimpin, tidak hanya sekedar lihat apa yang disampaikan Om Lau. Lihat keseharian juga. Kalau tiba-tiba dia senyum-senyum saja, dia duduk-duduk di tanah, tiba-tiba karena mau maju, ini ada kepentingan mau maju. Tapi kalau dari dulu karakternya seperti itu, saya dengan Om Tomin dari kecil. Dengan saya punya kakak juragan tanah di sana, saya dari kecil. Masih ada almarhum dulu, adiknya beliau juga sering dengan kakak Eben dan saya. Banyak sini. Bapak desa juga kawan sekolah saya. Jadi maksud saya adalah bukan kita bilang kita paling baik, tapi paling tidak di hadapan Bapak Mama sekalian kita kasih tahu kita memiliki keinginan baik juga untuk bagaimana melihat kita semua kalau Tuhan berkenan apa yang kita bisa buat. Itu saya memang berbuat semua, jawab semua tidak mungkin lah. Siapapun dia, 3,5 tahun dengan badai luar biasa, tidak semua. 5 tahun juga mungkin belum cukup. Itu alasan saya bersama Bapak Christopher Prain bersemangat untuk ikut dalam kompetisi ini. Supaya kalau Tuhan berkenan, kita memberikan sesuatu yang bisa orang kenang. Oh, di zaman mereka dulu, bupati atau wakil bupati ada. Kalau Bapak KP kan sudah ada banyak bekas tangan. Di zamannya Pak KP ini jalan, di zamannya KP ini, itu sudah banyak. Mungkin saya berikan kesempatan kalau keluarga berkenan, supaya kita bisa mendedikasikan apa yang kita ketahui, apa yang ingin kita lakukan untuk ini. Dan Bapak Mama sekalian, kita semua sama-sama besar di sini. Jangan merasa bahwa kita ini beda karena suku, karena agama dan ras, tidak. Percaya saja. Saya juga dan Pak Christopher Prain, kita bukan hanya asal omong, kita besar di lingkungan yang sama. Saya ipar satu juga dari kakak almarhum, saya juga dari keluarga Sabu. Maksud saya di sini sudah tidak ada lagi perbedaan. Kita juga pilih Sabu, orang bilang doa juga sama sih. Jadi tidak usah kita perbincangkan tentang suku, agama dan ras. Kita semua adalah orang bersaudara. Kadang sebentar bisa kawin-mawin, kadang sebentar ketemu di duka, kadang sebentar ketemu di pesta. Kita intinya kita satu saudara semua. Ini Bapak Mama yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya pasti ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebentar akan disempurnakan oleh Bapak Christopher Prain. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak ada tujuan lain. Biar saya bawa pulang supaya saya belajar lebih baik. Kalau ada hal-hal yang bermanfaat, mungkin kita bisa komunikasikan untuk kalau Tuhan berkenan bisa kita kerja. Paling tidak saling mengingatkan. Oh dulu ingat Pak Franky ingat dulu kita sempat omong begini. Adi Jais bilang, mari sudah kapan ada waktu kita duduk kalau Tuhan berkenan. Untuk Tuhan bisa memperkenankan itu, kita harus ora et labora. Selain berdoa, kita tusuk nomor 1. Terima kasih banyak. Wera salah satu pertemuan yang kita luar biasa. Ini jumlah yang tidak main-main dan saya pikir karena dari ketulusan hati. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua persiapan dan pelayanan dari kami datang sampai sebentar. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Sampailah kita pada puncaknya, kita mendengar orasi politik calon Bupati Sumba Timur, Bapak Dr. Andus Christopher Prain, MMC. Kepada Bapak kami, waktu kami berikan. Selamat malam, salam. 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 Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati A.A. Pendeta, doanya sangat menggugah dan dalam setiap kata saya mengaminkan terus. Terima kasih A.A. Pendeta. Tangan Pak Franky, adik anak saya, calon Wakil Bupati, Om Lau, senior di birokrat, mentor juga, Pak Pendeta, A.A. Mahuru, tuan rumah, usi janda di sini, milenial tadi, Leransi, Uli, tokoh masyarakat, Bapak Markus, bahkan kita semua yang hadir malam hari ini, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, singkatnya semua yang saya banggakan. Kadumbul punya cerita bagi saya. Dan spesial bagi saya. Betapa tidak dari semua persoalan yang saya hadapi dalam 3 tahun setengah. Satu persoalan saya awali, saya deklarasikan di sini untuk perang terhadap belalang, Bapak Ibu saudara. 6 Februari 2023 di rumahnya Om sana, Om Paldesa. Ya, kita hadirkan pada waktu itu tokoh agama, ada dari Islam, dari Kristen, dari Katolik, dari Hindu. Pada waktu itu kita undang juga sebenarnya berbagai tokoh dari agama yang lain. Dan pada akhirnya bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Karena kita landaskan Tuhan. Apa yang mustahil di hadapan manusia, ternyata Tuhan patahkan bahwa selesai. Mengapa Bapak Ibu saya perlu sampaikan? Karena ketika saya mendeklarasikan perang terhadap belalang untuk menyelesaikan, Bapak Ibu bisa melihat di media sosial di situ bahwa orang katakan ini dia lagi mimpi di siang bolong. Tetapi tidak ada yang tidak bisa asal kita mau, karena kita diberikan pikiran, diberikan akal budi oleh Tuhan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya berterima kasih terhadap Bapak tadi, ya Bapak Markus tadi, tokoh masyarakat, milenial juga tadi, ya, yang begitu menggebu-gebu menyampaikan berbagai persoalan. Saya berterima kasih. Itu adalah bagian dari kritik, ya, berbagai harapan yang mau dititipkan. Tetapi pada saat yang sama yang membanggakan saya bahwa masyarakat di Kadumbul sini bisa memahami, mengerti bahwa periodisasi yang pendek, persoalan yang banyak, sumber dayanya sedikit, kita mampu menyelesaikannya secara bersama-sama. Bukan karena prestasi orang per orang, bukan karena Chris Pryne-nya ansih, atau bukan David Melawadunya ansih, atau sekdanya, atau kepala dinas, atau camat, kepala desa, lurah, bukan. Tetapi kita semua berkolaborasi, kita kerjasama semua. Dan kita minta Tuhan campur tangan di dalamnya, dan kita selesaikan, Bapak Ibu. Terima kasih untuk itu semua. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh saya punya anak tadi, saya punya adik, Leransi Uli tadi. Ya, tadi sudah dijawab, pupuk dan seterusnya, air, karena beliau juga sebagai birokrat, juga sebagai petani. Ya, dia paham, dia mengerti itu. Persoalan pupuk, persoalan air, dia paham, dia mengerti. Yang berkaitan dengan tenaga kerja, Bapak Ibu, saya mau sampaikan pada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa komitmen saya untuk berpihak kepada masyarakat itu jangan Bapak Ibu meragukan. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena dalam MOU yang saya tanda tangan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu klausalnya di dalam adalah bahwa rekrutmen tenaga kerja itu harus diprioritaskan anak-anak di Sumba Timur ini. Tentunya terkandung makna di dalamnya kita ini yang ada di Pandawai sini, Bapak Ibu. Dan juga tentunya di kecamatan-kecamatan yang lain. Tetapi sungguhnya saya harus sampaikan bahwa tentu menjadi prioritas bagi kita. Mengapa? Karena saya pahami sudah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa rekrutmen tersebut itu belajar dari pengalaman bahwa sungguhnya
kita tidak boleh menjadi penonton di tanah kita sendiri, Bapak Ibu saudara sekalian. Tentu timbul pertanyaan, apakah kalau yang dimaksudkan rekrutmen tenaga kerja itu hanya yang buru-buru seperti yang disampaikan tadi, hanya yang disuruh-suruh? Tidak, Bapak Ibu. Saya sudah memikirkan jauh. Ketika saya dilantik 26 Februari 2021, yang saya lakukan adalah menemui Kementerian Kelautan Perikanan, meminta untuk Politeknik Perikanan itu, rekrutmennya itu, seleksinya di Waingapu, untuk rekrutmennya lebih banyak orang Waingapu yang ikut, Bapak Ibu. Karena biasanya seleksinya di Kupang, di Bali, di Surabaya. Mereka harus pergi ke sana. Syukur puji Tuhan, di 2021, 2022, 2023, bahkan di 2024 itu kita sudah dapat kuota. Sekarang yang sedang mengenyam pendidikan D3 Politeknik Perikanan itu, Bapak Ibu, budidaya itu sudah ratusan anak Sumba Timur. Sudah ratusan, Bapak Ibu. Itu dikandung makna bukan untuk yang suruh-suruh, tentu di level middle, tentu awalnya dia harus belajar dari bawah, tetapi kita persiapkan dia, Bapak Ibu. Ya. Itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, gratis kalau dia anak petani. Dan dari ratusan itu hanya 6 orang saja berurusan karena dia anak pegawai yang membayar itu juga dengan subsidi silang itu, Bapak Ibu. Apa maknanya di balik itu, Bapak Ibu? Bahwa komitmen kita tidak hanya sekedar omong-omong, tetapi kita sudah melaksanakannya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, tentu bagi saya juga harus menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang berkaitan dengan ketika kita melaksanakan debat pada waktu yang lalu. Bapak Ibu juga sudah melihat apa yang kita kerjakan. Dan saya bersyukur bahwa apa yang disampaikan oleh para kandidat itu sudah bisa kita menjawabnya, bahwa di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi, kita sudah melaksanakan. Bukan hanya sekedar dalam visi misi, kita sudah melaksanakan. Tetapi adakah Bapak Ibu lihat cermat salah satu pertanyaan pada waktu itu yang membuat saya puas, yang selama ini belum saya bisa menjelaskan secara baik. Ketika adik saya, Pak David, menanyakan, apakah nanti kalau sekiranya yang ditanyakan sama Bu Lili juga tanyakan sama saya, kalau sekiranya Tuhan perkenankan jadi, kami dipengapakan? Saya jawab pada waktu itu, Bapak Ibu, saya senang karena ada semua kita pada waktu itu. Ditonton siaran langsung pada waktu itu. Saya katakan, ketika ditanya apakah kami diperlakukan seperti apa masyarakat Sumba Timur, saya katakan, adik David Melawadu, kamu yang paling tahu hatinya saya. Saya sampaikan pada waktu itu. Ya, karena saya lah orang yang paling terakhir menentukan siapa wakil saya. Walaupun baru 2 tahun, 3 tahun, ya sudah seperti itulah gonjang-ganjing politik. Tetapi saya sudah sampaikan, jangan tergoda, ini politik. Saya sudah sampaikan. Ya. Dan saya sampaikan juga pada waktu itu, adik juga tahu siapa yang paling tahu dan paling senang perpisahan kita hari ini. Saya sampaikan pada itu. Artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Saya mau sampaikan, saya tidak pernah mendahului. Saya harus omong di hadapan masyarakat supaya tahu. Dan ini secara langsung. Kenapa saya harus sampaikan? Supaya tahu kita sebenarnya komitmen seperti apa, dan ketika kita berakhir juga seperti apa. Tetapi saya hargai bahwa beliau mau maju, dia mau mendedikasikan sebagai orang yang pertama. Kita akui, kita sadari, berikan kesempatan bersama. Dan dalam posisi seperti itu, kita tidak boleh bermusuhan satu dengan yang lain. Kita tetap bersaudara. Kita tetap bersaudara, karena politik ini hanya sesaat. Periodisasi ada 5 tahun. Saya periode pertama itu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Nanti kalau Tuhan perkenankan sampai Februari 2025 lantik yang baru. Tapi kalau Tuhan berkenan lagi, misalnya kalau Tuhan berkenan dapat lagi 5 tahun. Setelah 5 tahun selesai, mundur. Sudah selesai. Tidak ada 3 periode, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya. Oleh karena itu, maksud saya adalah bahwa memberikan penjelasan ini, pemahaman ini, supaya dia jangan menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Tidak boleh menjadi bola liar di tengah masyarakat. Sehingga dengannya saya sampaikan, kami tetap berkomitmen. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya peluk-pelukan itu, tidak ada pura-pura. Itu dari hati yang dalam, asli. Saya kalau orangnya tidak romantis saya. Orangnya tidak neko-neko. Kalau saya suka, saya suka. Kalau saya tidak suka juga, saya tidak suka. Begitulah hidup ini. Terus ada kepura-puraan. Dan bagi saya adalah politik itu hanya sementara. Tetapi hubungan kekerabatan persaudaraan itu abadi adanya. Bapak Ibu saudara-saudara. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saudara semua di sini. Tentu Bapak Ibu bertanya, Pak Kris sudah bekerja 3,5 tahun bersama Pak David. Ya, saya sudah bekerja 3,5 tahun. Apa yang mau dikerjakan lagi di 5 tahun kalau Tuhan perkenankan? Saya sampaikan pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Visi 2020-2024 adalah Sehati jilid 1. Sejahtera, harmoni dan tertib. Apa itu sejahtera? Kita sudah tahu bahwa sejahtera itu paling tidak itu dia bisa cukup makan, pakaian, kesehatan, pendidikan. Dia menjadi orang yang produktif, bisa menciptakan barang dan jasa yang mendapat nilai lebih dan seterusnya. Apa itu harmoni? Ada keselarasan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak ada upaya untuk membeda-bedakan satu dengan lain untuk dan atas nama suku, etnis, agama dan golongan. Tidak ada Bapak Ibu. Kesetaraan itu menjadi bagian. Itu harmoni. Apa itu tertib? Pemerintahan ini adalah representasi atau personifikasi dari negara adalah pemerintah. Personifikasi dari pemerintah adalah birokrasi. Birokrasi itu siapa? Birokrasi itu mulai dari yang namanya sekda itu, bupati turun sampai kepala dinas, turun sampai di camat, turun sampai di kepala desa. Birokrasi pemerintahan itu harus bisa melayani, karena fungsi utama pemerintah adalah melayani. Fungsi yang kedua pemerintah adalah melakukan pembangunan. Fungsi yang ketiga adalah melakukan pemberdayaan. Melayani itu melahirkan keadilan. Pembangunan itu melahirkan kemakmuran. Pemberdayaan itu melahirkan kemandirian. Jadi kalau ada orang bilang gini, jangan tunggu 5 tahun baru datang. Namanya pemerintah, fungsi pemerintah itu mau datang tiap hari, tiap jam ketemu rakyatnya, tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu saya mau sampaikan pada kita, jangan kita dengar orang yang retorika. Semua kita ini bukan hanya incumbent aja saya. Semua kita yang sudah manggung semuanya. Sudah manggung. Ada yang pernah jadi anggota dewan, apa yang dikerjakan? 10 tahun jadi anggota dewan, apa yang dikerjakan? Omong. Saya 10 tahun memperjuangkan ini, pemerintah tidak lakukan ini, saya sikapnya begini, begitu. Harus begitu. Macam saya, ketika saya jadi bupati ditolak untuk TPP itu, ya, tunjangan itu, perbaikan penghasilan bagi ASN, PNS dan P3K, ditolak oleh beberapa fraksi. Saya bilang, saya tetap memperjuangkan sampai di 3 provinsi. Ternyata saya benar, sampai di provinsi, walaupun ditolak, direalisasikan dan akan dibayarkan nanti di bulan November untuk para ASN ini. Harus begitu. Jadi pemimpin itu harus harus berani. Walaupun berbeda dengan banyak orang, berbeda tidak apa-apa. Tidak populer, iya tidak populer, tidak apa-apa. Tetapi untuk kebaikan masyarakat banyak, tidak populer, tidak apa-apa. Tidak populer di elit politik, tetapi kita populer di masyarakat banyak. Itu bernamanya pemimpin. Fungsi pemerintahan kita lakukan, Bapak Ibu saudara sekalian. Begitu Bapak Ibu. Apalagi yang kau bekerjakan nanti Kris, nanti kalau umpama 5 tahun ke depan, kita akan melakukan berbagai hal Bapak Ibu. Sehati jilid 2. Tetap sejahtera, harmoni, tertib, tapi ditambah dengan inovasi. Kenapa tambah inovasi? Karena di periodisasi yang pendek, persoalannya banyak, sumber daya yang sedikit. Kita menjawabnya dengan inovasi Bapak Ibu di periode pertama. Oleh karena itu periode kedua harus dengan inovasi juga. Pertanyaannya, inovasi yang kau lakukan itu Pak Kris apa? Ukurannya, Bapak Ibu, ukurannya adalah ada pengakuan dari pemerintah tingkat atas. Dengan berbagai surat pernyataan, dengan berbagai penghargaan itu. Ikutannya apa? Ikutan ketika berprestasi itu mendapatkan dana insentif fiskal, dana insentif daerah. 2021 sampai dengan 2025, 127 miliar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.
Uang itu untuk apa? Untuk kau, Chris, dan kau keluarga? Tidak, Bapak Ibu. Bangun jalan, bangun itu irigasi, beli beras, beli alat perbengkelan, pupuk, fiber, ya pertukangan, UMKM. Mungkin sini juga dapat, mungkin Tom juga kamu kawan-kawan di Palakembe mungkin dapat, di Kadumbul juga ada dapat mungkin sini. Ya dapat kan. Tetapi pertanyaannya, apakah semua sudah dapat? Belum. Kan masih sedikit, periode saat sudah pendek, sumber daya sudah sedikit kita bilang. Apakah bagaimana supaya bisa ya sebagian besar lebih banyak orang yang dapat? Beri kesempatan 27 November 2024. Begitu. Ya macam Adi Leransi tadi katakan tadi. Ya nanti Bapak harus begini berkait pengairan. Ya kasih kita. Berikan keseriusan. Ya bahwa di Kadumbul sini memang menginginkan sesuatu yang memang lebih, tidak sekedar dalam periode yang pendek itu. Berikan kesempatan kepada kami untuk bagaimana bisa mengeksekusi berbagai hal. Kenapa berikan kesempatan? Karena kami sudah punya pengalaman untuk bagaimana sesungguhnya mengelola pemerintahan ini. Tidak sedang mencoba-coba, tidak sedang untuk melakukan berbagai hal untuk berretorika. Tidak, Bapak Ibu. Kami mau kerja dan itu terbukti. Dan dalam birokrasi pemerintahan ada ukurannya. Dikatakan berhasil di bidang pendidikan, ada ukurannya. Dikatakan berhasil di bidang kesehatan, ada ukurannya. Dikatakan berhasil dalam pengelolaan keuangan, ada ukurannya. Dikatakan berhasil ini tidak mencegah korupsi, ada ukurannya dari KPK. Ada semua Bapak Ibu. Dan terkonfirmasi ya berbagai pengakuan dari pemerintah tingkat atas menyatakan Sumba Timur memang benar-benar sudah on the track. Ya, sudah on the track. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya berharapkan di sini di Kadumbul adalah yang saya sampaikan tadi. Dia harus bisa menjadi desa atau masyarakat yang mendapatkan jackpot itu. Artinya apa? Dia sudah punya cerita tersendiri dalam mengatasi persoalan di Sumba Timur ini. Kita sudah mencanangkan di sini dan berhasil. Harus juga di tanggal 27 November Kadumbul memberikan presentasi yang cukup signifikan untuk minimal kecamatan Pandawai sini, Bapak Ibu saudara. Ya. Supaya apa? Supaya apa yang Bapak Markus bilang tadi, ya dengan saya punya anak tadi, saya punya Adi, Leransi, Uli tadi sampaikan, ya bisa kita wujudkan itu. Percaya sih Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak pernah berubah untuk mau sekarang pun dalam keadaan maju sebagai calon Bupati 2024-2029, Bupati yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Kalau Tuhan perkenankan juga 27 November nanti menang lagi, biasa aja. Kakak Mahuru bisa telepon, saya punya Om Kepala Desa juga bisa telepon, Kakak JP juga ya bisa juga telepon, siapa aja bisa telepon. Dan saya punya nomor HP hanya satu aja, tidak ada dua. Tidak ada dua, kalau ada 2, 3, 4, apalagi 5 nomor HP jangan percaya sudah itu. Boleh sudah itu, kalau nomor ada 5 nomor benar bukan. Apalagi kalau nomor tertentu dia harus lari lagi di belakang rumah terus bahaya sih. Itu mesti pergi ikut sudah. Ya, saudara-saudara perempuan ikut sudah dia. Kalau suami dia sering pergi belakang rumah omong sendiri-sendiri macam ke bonewuju di belakang sana. Oh, jangan bahaya sudah. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Saya nomor hanya satu, supaya memberikan kemudahan, kepastian kepada masyarakat untuk bisa disampaikan berbagai hal. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berbagai persoalan saya pikir ini tentu menjadi bahan kita ke depan. Kita akan melihat bahwa dalam periode yang pendek ini kita sudah bisa. Kalau di 2024-2029 tidak sama banyak keluar kita duit banyak Bapak Ibu. Kenapa saya bilang di 2024 untuk melahirkan seorang bupati, seorang wakil bupati 43 miliar harus kita siapkan uang. Kasih di KPU, kasih di Bawaslu, kasih di polisi, kasih di tentara, kasih di Kesbang Pol, itu Linmas dan seterusnya. 43 miliar. Ya, bukan sedikit. Kalau 43 miliar yang kita gelontorkan di sini di Kadumbul barangkali
2-3 miliar, mungkin itu persoalan yang tadi disampaikan itu sudah selesai. Selokannya, iya toh. Tetapi semua yang disampaikan tadi ada toleransi, intinya adalah harus ada organisasi itu yang secara jelas tugas pokok dan fungsinya, dan semua harus taat kepada yang namanya kesepakatan bersama. P3A itu harus ada, dan libatkan desa, bila perlu libatkan babinsa, libatkan juga dari berbagai elemen di dalamnya supaya tegas. Tidak ada lagi hari ini satu buka ini apa, sebentar 1 jam lagi satu orang lagi pergi buka. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu tentu itu hal teknis itu biasa, gampang itu kalau yang hal begitu. Kenapa saya bilang hal gampang itu? Karena yang besar saja yang menjadi penyakit sosial masyarakat Sumba Timur, pencurian ternak aja ini, yang sudah belasan tahun itu tidak selesai-selesai, dalam 3,5 tahun itu ada ketegasan, terlihat dan terukur ketika aparat keamanan melakukan berbagai tindakan yang terukur, bisa selesai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang penting tegas dalam mengambil keputusan tersebut. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang berkaitan dengan fitnah, hoax, dan berbagai hal lainnya. Bagi saya itu resiko dari sebuah pilihan saya maju menjadi calon bupati. Karena saya memahami bahwa tidak semua orang itu menginginkan kita juga untuk berhasil. Dan apa yang disampaikan, saya tidak punya akun Facebook, tetapi apa yang menjadi komentar miring dari setiap orang itu di screenshot, dikirim, termasuk Kakak Lawat juga sampaikan. Ada nasihat dari kakak, jadi saya hanya bilang aja, kita doakan supaya dia kembali ke jalan yang benar, kakak. Saya gitu aja. Artinya apa? Kalau kita harus merespon semua orang punya hujatan, fitnaan, cacian, makian, kita tidak kerja lagi nanti. Nanti kita tambah kurus nanti. Iya toh? Kita hilang sukacita, menjadi ada akar pahit. Tidak ada. Saya tidak ada. Tidak punya waktu sedikit pun untuk merespon. Karena saya berpikir bahwa orang yang melakukan itu adalah ciri-ciri orang yang tidak percaya diri. Ya, dan saya berpikir bahwa biar Tuhan yang menilai hati. Ya, saya tidak ada akun Facebook dan saya tidak merasa perlu untuk merespon itu. Biar masyarakat yang menilai, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Umbu Yadar sudah sampaikan tadi hasil survei. Benar Bapak Ibu. Kita menyampaikan hasil survei, ada dia punya angka-angka. Bukan yang lain, kami menang di bulan Maret, menang di bulan Mei, menang di bulan ini Agustus. Iya, siapa yang survei? Angkanya berapa? Kasih tahu sama masyarakat. Iya toh, supaya masyarakat tahu juga. Siapa yang bayar itu survei? Kasih tahu sama masyarakat. Kan begitu toh, supaya bisa jelas. Jangan kita membodohi masyarakat, tidak boleh. Ya, saya terima kasih Mujadar suka tahu PDIP melakukan survei, dibayar oleh PDIP. Gerindra melakukan survei, dibayar oleh 3 paket. Karena 3 paket kita, dia punya total 250 juta, kita bayar 80-an juta dari 3 paket. Hasilnya seperti apa? Saya 44%, Pak David 25%, Umbu Lili 21%, sekian. Selesai. Begitu. Ya, itu jelas. Ya, terang, benerang. Tidak ada yang perlu ditutupi. Ya. Kita tunggu lagi sekarang bilang ada survei lagi ini. Siapa yang bayar? Ya terserah siapa yang bayar. Tapi kita dengar bisikan-bisikan katanya KP masih ada dengan FR di depan. Bilang gitu. Kita dengar aja tapi ya kita tidak bilang juga kita klaim. Tapi bagi saya adalah bahwa apapun terkonfirmasi dari setiap pertemuan. Saya berterima kasih di Kadumbul sini. Pertemuan sekelas desa begini banyak orang. Ya. Kalau yang lain itu sudah sekelas kecamatan kalau sudah banyak begini. Tapi di sini hanya sekelas di desa sudah seperti ini. Terima kasih untuk semua saudara-saudara di sini, Kakak Mahuru dan Mama Janda di sini, Nenek juga di sini, ini Om di sini, semua saudara-saudara semua di sini yang masih punya hati dan mau untuk bagaimana sungguhnya Sumba Timur ini lebih baik. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Tidak ada sedikit pun tidak menghargai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kalau dari ungkapan kata-kata kalimat saya, ekspresi mungkin
ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tidak ada sedikit pun. Tetap bagi saya, Kad Umbul punya cerita tersendiri dalam masa kepemimpinan pemerintahan saya yang singkat ini. Terima kasih, selamat malam dan salam untuk kita semua. Ya.